马上就要突破这具奇景了。Halo para pecinta Donghua sekalian, berjumpa dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua baru yang berjudul Jian Dao Di Yi Xian atau Supreme God Sword di part yang pertama. Donghua ini menceritakan tentang seorang master legenda pedang Su Wanjun yang terkenal dengan kehebatannya. Namun karena tak sedikit muridnya yang berkhianat, dia pun memilih untuk bereinkarnasi dan mempelajari ilmu pedang tertinggi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik, dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Di awal cerita ini, tepatnya di era Dahuang Jiuzhou, kita dipertontonkan para murid yang saling bertarung satu sama lain dengan tujuan memperebutkan harta peninggalan gurunya yang baru saja meninggal. Peninggalan paling tertinggi nilainya adalah pedang 9 penjara. Di dalam aula Dahuang Jiuzhou terlihat seorang wanita bernama Ratu Qingtang yang senantiasa menjaga pedang 9 penjara dari para murid yang ingin mengambilnya. Tak jauh dari sana juga terlihat roh Su Wanjun yang melihat para muridnya itu saling bertarung memperebutkan hartanya. Su Wanjun sangat terpukul melihat kondisi di Dahuang Jiuzhou yang sedang porak-poranda hanya demi memperebutkan pedang 9 penjara. Orang-orang yang dia kenal baik dan setia bahkan sudah tidak peduli lagi dengan kematian Su Wanjun demi hartanya tersebut. Tak lama kemudian datang seorang murid yang penampilannya mungkin tidak asing jika kalian bermain Mobile Legends. Dia ini bernama Bimo. Dia mencoba mengusir Qingtang karena merasa dialah yang berhak untuk mendapatkan pedang 9 penjara. Qingtang tentu tidak membiarkannya dan pertarungan sesama penerus Su Wanjun tersebut tidak terelakkan. 小师妹果然聪明。师兄，给我拿上！但九玉剑，我今天拿定了。你没事吧？好使！现在奉我为尊。清堂女皇为尊，我等愿奉清堂女皇为尊。 Kekuatan Qingtang ternyata lebih mendominasi dari para penerus Su Wanjun yang lainnya. Dia pun lalu mengakui dirinya sebagai Ratu Qingtang, penguasa Dahuang Jiuzhou. Tidak disangka Qingtang yang terlihat begitu setia melindungi pedang 9 penjara ternyata juga memiliki niat buruk, yaitu untuk mengambil pedang 9 penjara. Tetapi
dia juga terkejut karena selama ini dia hanya menjaga sebuah peti kosong. Di dalamnya tidak ada pedang 9 penjara ataupun bahkan jenazah Su Xuanjun sekalipun. Su Xuanjun tentu tertawa karena akhirnya dia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar setia kepadanya. Su Xuanjun memilih bereinkarnasi untuk mempelajari ilmu pedang tertinggi. Setelah dia berhasil, dia berniat akan membalas dendam kepada para pengkhianat tersebut setelah ia kembali. Su Xuanjun bereinkarnasi ke 500 tahun ke depan, di mana dia menjadi seorang menantu tak dianggap dari keluarga Wen. Kini namanya adalah Su Yi. Ketika Su Xuanjun menjelma menjadi Su Yi, dia dengan mudah menjadi orang terkenal karena bisa menjadi pendekar di gerbang luar mansion pedang King He. Oleh karena itu, dia pun dinikahkan dengan putri dari keluarga Wen yang bernama Wen Lingzhao. Tapi setelah itu, Su Yi mendapat musibah yang membuat basis kultivasinya hilang seketika. Maka dari itulah dia menjadi menantu tidak berguna di keluarganya. 无论前世今朝，谁又知道？他们说的也没错。 Di sini kita akan dibawa flashback di mana musibah itu bisa terjadi. Ternyata Su Yi berambisi menjadi murid gerbang dalam di mansion pedang King He. Supaya bisa lulus ujian, Su Yi menempuh peningkatan kultivasinya ke ranah pemurnian Qi. Su Yi juga berkata bahwa saat ini dia mengetahui pembunuh ibunya setelah 3 tahun belajar di mansion pedang King He.现在终于有能力查明是谁杀害了你，马上就要突破这句寂静了。 Ternyata kultivasi yang dicapainya telah membangkitkan pedang 9 penjara di dalam dirinya yang menyerap seluruh energi spiritualnya hingga tanpa tersisa dan juga kehilangan basis kultivasinya. Oleh karena itu, dia diusir dari keluarga Su dan dibuang ke kota Guangling untuk menjadi bagian dari keluarga Wen. Tetapi berkat kejadian tersebut, dia mulai sedikit mengingat tentang kehidupan sebelumnya. 虽然灵气尽数被九玉镜吸收，1年来我持续修炼，我也恢复了前世的记忆。 Tak lama kemudian muncul sosok wanita yang kecantikannya menjadi dambaan orang-orang di sana. Dia bernama Wen Lingsu dari mansion pedang Songyun, sekaligus adik ipar dari Su Yi. Wen Lingsu dan kakaknya Wen Lingzhao adalah 2 putri cantik keluarga Wen yang terkenal dengan wajah dingin tanpa senyuman. Namun orang-orang di sana terkejut karena baru kali ini melihat Wen Lingsu tersenyum kepada seseorang yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri. 我摸不冷着脸，不知有多少讨厌鬼前赴后继的讨扰我。原来你在学府时是这样的呀，再长大一些也会更加美丽。那样可就太烦人了。也对， Su Yi memberikan kabar kepada Wen Lingsu bahwa kakaknya yaitu Wen Lingzhao telah kembali ke rumah setelah kabur selama beberapa bulan. Mereka pun kemudian bergegas untuk pulang. 姐姐她终于愿意回来了。 Sepulangnya di rumah, ibu mertua Su Yi memarahi mereka yang terlambat untuk pulang. Tetapi hal itu sudah menjadi makanan sehari-hari oleh Su Yi. Karena apapun yang dilakukan oleh Su Yi akan selalu salah di mata ibu mertuanya itu. 你跟我来，族长他们还在宗族大殿等着，我豁出命也要把你废了。您未免想太多了。
样的招儿。 Tak lama setelah itu, Suyi mendapat panggilan untuk ke aula keluargawan dengan tujuan membicarakan hal penting. Di sana terlihat patriark keluargawan yang sedang berbincang ramah dengan keluarga Wei. Wen Lingzhao juga nampak berada di situ. Walaupun wanita cantik itu adalah istri Suyi, tapi Wen Lingzhao tidak pernah menganggap Suyi sebagai suaminya. 所以，组长， Patriark keluarga Wen memberitahu Suyi jika Wen Lingzhao baru saja membuat prestasi besar, di mana Wen Lingzhao telah diterima untuk bisa belajar di Akademi Tianyuan. Oleh sebab itu, sang patriark mengingatkan Suyi untuk sadar diri, karena dengan menjadi seseorang yang tidak berguna, Suyi seharusnya membubarkan pernikahannya dengan Wen Lingzhao. 婚事，他可是出了大力，为何不去求老太君的同意？不能被你这么个废物拖累。二师伯既然意见这么大， Tetapi karena Suyi menolak, seisi aula keluarga Wen seketika memanas hingga datanglah seorang putra dari keluarga Wei yang bernama Wei Zhengyang. 我只是迫不及待想再见见苏师兄，真是让我们受宠若惊啊！来，快请坐。 Wei Zhengyang mencoba menyadarkan Suyi bahwa Suyi saat ini hanyalah seorang pecundang. Walaupun dia adalah pendekar pedang dari mansion pedang Qinghe, jika Suyi kehilangan basis kultivasinya, maka sama saja dia tidak berguna. 照顾林昭姑娘，保证不让她受到半点委屈。 Wei Zhengyang memberitahu hal penting, yaitu dia akan segera pergi ke Akademi Tianyuan bersama dengan Wen Lingzhao. Maka dari itu, Wei Zhengyang memaksa Suyi agar segera menceraikan istrinya itu, karena Wei Zhengyang lah yang akan mendampingi Wen Lingzhao di Akademi Tianyuan. 魏真阳，你退下。 Dan di sini untuk pertama kalinya Wen Lingzhao berbicara untuk Suyi. Dia tidak bisa membubarkan pernikahannya jika Suyi sendiri tidak menyetujuinya. Suasana di aula keluarga Wen itu pun semakin memanas. 一个外人，堂而皇之的站在文家宗族大殿上，我可是文家的赘婿，魏师弟又是什么身份？这话如果传出去，世人会怎么看待文家？以后要带我照顾我的妻子。 找死！这。 Untuk sementara, Wen Lingzhao akan terus melindungi Suyi karena bagaimanapun Suyi saat ini dia tetaplah suaminya. Tetapi Wen Lingzhao menegaskan kepada Suyi bahwa Wen Lingzhao akan berusaha melakukan hal-hal yang membuat Suyi tidak betah dan kemudian membubarkan pernikahannya. Setelah pembicaraan di aula, Suyi tidak mau membuang-buang waktu dan dia pun segera pergi dari sana meninggalkan Wei Zhengyang. Suyi berpesan kepada Wei Zhengyang agar menjaga perkataan dan perbuatannya lain kali. 我也累了，下回放休息。苏毅，你给我站住！谨言慎行才是处世之道，劝你好。 Di malam yang begitu sepi, Suyi tidak ingin berlarut-larut menjadi beban keluarga Wen karena kultivasinya yang telah hilang. Dan pada saat ini, dia akan mencoba memulai dari awal lagi bermodalkan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Metode kultivasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu aliran bela diri, aliran Yuan, aliran spiritual, dan aliran mistik, di mana ketika Suyi menjadi legenda pedang, dia telah mencapai ranah puncak aliran mistik, yaitu ranah penggabungan mistik. 当务之急是重新修炼，但对现在的我来说，选会将太难了。 Tetapi dengan kualifikasi Suyi saat ini, dia harus menguatkan fondasi aliran bela diri terlebih dahulu. Aliran bela diri dibagi menjadi 4 ranah, yaitu pembindahan darah, ranah kondensasi Qi, ranah kelahiran tungku, dan ranah tanpa celah. 班血境为武道最初之境，分作2级，
活到乃修行第一阶段，大道之时。 Dalam ranah pemindahan darah sendiri terbagi menjadi 4 lapisan, antara lain pemurnian kulit, tubuh, otot, dan tulang. Ketika lapisan-lapisan tersebut sempurna, maka energi darah akan menguat dan seluruh fisiknya akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Seseorang yang masih berproses ke tahap tersebut seperti Suyi ini disebut sebagai seorang pejuang. Mengandalkan tubuhnya yang dalam kondisi seperti ini, Suyi tidak bisa bertahan lama karena mudah sekali kelelahan. Ditambah lagi, Suyi sebenarnya butuh tempat berlatih yang mengandung banyak energi spiritual agar dia bisa menerobos aliran Yuan secepat mungkin. 果然17岁已经错过了锤炼武道的最佳时机，可现在这演练3遍而已，就出了一身大汗。再寻觅一些天才地宝，最多3月。如果能寻个灵气汇聚的地方修炼，灵气。 Tak jauh dari situ terlihat adik ipar Suyi yaitu Wen Lingxue yang sudah mengamati Suyi sedari tadi. Dia juga tidak sengaja mendengar keluhan Suyi. Untuk itu Wen Lingxue kemudian memberitahu Suyi bahwa ada sebuah tempat yang diinginkan Suyi, yaitu berada di Bukit Guimu di luar kota. 姐夫如果想寻得灵气之地，林雪这不是关心姐夫吗？ 可以去城外的鬼母岭看看。 Tak ingin banyak bertanya, Suyi lalu menyuruh Wen Lingxue agar segera pulang karena jika mereka berduaan di malam hari akan bisa menimbulkan fitnah tetangga. 好的，姐夫。鬼母岭。 阴气所生。 Keesokan harinya, Suyi pergi ke tempat yang dimaksud Wen Lingxue untuk berlatih. Tetapi energi spiritual di tempat tersebut ternyata tidak sebanyak yang Suyi kira. Tapi mau bagaimana lagi, Suyi harus tetap berlatih daripada tidak sama sekali. 但对现在的我而言，已经很不错了。Di sana, Suyi memperkuat pembangunan fondasinya dengan pesat karena menggunakan metode latihan yang diciptakan oleh mantan rekannya dulu di kehidupan sebelumnya. Namanya adalah Gong Yeji. Dia adalah sosok ahli bela diri rendah hati yang selalu menyebut dirinya masih seorang pejuang. Padahal di mata orang lain, dia sangatlah disegani dan dihormati oleh master-master dunia. 但却是世间强者仰望的绝世武皇，打天绝地，武道通神，虽资养。 Tak lama kemudian datang seorang kakek tua bersama dengan cucu perempuannya yang bernama Zijin. Zijin ini sikapnya selalu judes terhadap pria manapun, terlebih lagi dengan yang tidak ia kenal. Zijin, 不要失礼。爷爷，您都伤成这样了，别再说话了。 Sedangkan sang kakek terlihat tidak berdaya karena saat ini sedang terkena penyakit mematikan. Suyi bahkan menvonisnya jika usianya tinggal 3 hari saja jika tidak diobati dengan cara yang benar. 你好大的胆子，竟敢诅咒我爷爷死！ 不出3日，必有死无生。 Perkataan Suyi itu jelas saja membuat Zijin merasa kesal. Tapi bagi sang kakek yang dikatakan Suyi mungkin ada benarnya.
Dia pun kemudian bertanya kepada Suyi kenapa ia bisa berpendapat seperti itu. 我绝不会让你出事的，我这就带你回银河进城。爷爷的伤几乎已无药可救了，只是请问苏公子，只是天注定，我早已看到。 Bukan tanpa alasan, Suyi berkata demikian karena telah mengidentifikasinya, mulai dari adanya roh jahat di tengah alis, kekurangan darah, wajah pucat, paru-paru diserang roh jahat, dan gumpalan mayat dingin yang menempel di sekujur tubuh, sehingga bisa dipastikan bahwa si kakek baru saja menemukan mayat 6 yin di Bukit Guimu. 你们是为了采撷6阴草和结芽花而来，好眼力，能看出这点并不算什么。 Suyi menebak jika mereka datang ke Guimu adalah untuk memetik penawarnya, yaitu rumput 6 yin dan rumput pilar yang. Sontak mereka pun terkejut dengan penglihatan Suyi yang tajam dan pengetahuannya yang luas, sehingga si kakek ingin Suyi menjelaskan lagi tentang apa yang ia lihat. 姑娘，你难道不知道？有6阴草生长之地，则必有结芽花相伴。先找地方坐下吧。Basis kultivasi si kakek adalah ranah peningkatan tungku tingkat 3. Menurut pengetahuan Suyi, dengan tingkat kultivasi si kakek saat ini, kemungkinan tidak akan bisa mengimbangi rumput 6 yin dan rumput pilar yang, kecuali ia memaksakannya untuk menerobos, yang tentu bisa membahayakan si kakek. 于是决定以这2种灵药的力量强行脱节，凭借寻常修炼手段，根本无法让你在武道上更进一步。爷爷，他怎么全都知道了？ Di sini, untuk pertama kalinya, Zijin memberi hormat untuk pria yang baru ia kenal. Dia memohon kepada Suyi agar memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja, Suyi membantu mereka dengan senang hati. Tapi, Suyi meminta uang seikhlasnya saja karena dia tidak ingin jika mereka nanti merasa berhutang budi. 这样吧，随便给我一点诊金便可。称得上救命之恩，对我而言却是小事。 Akhirnya, si kakek memperkenalkan diri bahwa dia bernama Xiao Tiankui, yang merupakan tokoh terkenal dari Kabupaten Yunhe. Sehingga uang terkecil yang diberikannya kepada Suyi adalah jumlah yang besar bagi orang biasa. 这1万两太多了。苏先生，这1万两银票还请您收下。 Tentu saja Suyi tidak bisa menerima uang dengan jumlah 10.000 tael perak tersebut karena dinilainya terlalu banyak. Tetapi Xiao Tiankui dan cucunya memohon agar Suyi bisa menerimanya sebagai tanda rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. 2位莫行如此大礼，这本就是晚辈的举手之劳，还请您务必收下。你们破费了。 Akhirnya Suyi pun menerimanya dan lalu menuliskan resep obat yang harus diminum Xiao Tiankui selama 7 hari. Setelah 7 hari kemudian mereka harus datang ke tempat ini lagi karena Suyi akan menghilangkan sisa racun mayat yang menempel di tubuh Xiao Tiankui. Suyi lalu berpamitan untuk undur diri. 爷爷您放心，我全都记下了。 看其行事，真乃神人风采。告辞。 Xiao Tiankui merasa sangat beruntung karena dipertemukan dengan Suyi yang telah memecahkan kebingungannya, bahkan memberinya resep obat. Dia berpesan kepada Zijin agar tidak pernah bersikap kasar lagi kepada Suyi karena dia adalah seorang lelaki yang bijaksana. Tetapi mereka hanya memanggilnya dengan sebutan Tuan Su tanpa menanyakan nama lengkapnya. Di suatu malam, Suyi meredam tubuhnya dengan obat untuk menstabilkan fondasi darahnya. Di bak mandi tersebut berisikan berbagai macam obat mahal yang bisa dibeli Suyi berkat Xiao Tiankui.
Tentu saja tubuh Suyi kini telah pulih kembali setelah beberapa kali latihan. 我那白血劲抽气的根基已得到彻底的，今日一药玉淬体，不到1天的时间。 Kini Suyi telah menerobos tahap awal ranah pergeseran darah. Selanjutnya dia akan menempa tubuh darah dan esensi setelah memasuki gerbang tahap aliran bela diri. 对练的是体魄和气血，和白血劲抽气圆满。人在战斗中，则体现在对力量的精妙运用上。 Tak lama setelah itu, datanglah Wan Lingxu yang memberitahu Suyi bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Suyi pun merasa bersalah karena melupakan hari ulang tahunnya. Tapi bagi Wan Lingxu, hal itu sudah biasa karena juga bertepatan dengan hari ulang tahun neneknya. Sehingga bahkan seluruh keluarga Wan juga tidak ada yang sempat mengingatnya karena sibuk menyiapkan acara ulang tahun sang nenek yang ke-80. 后天就是祖母80岁大寿，我父母和其他族人都忙。没关系，家里人也都没记得。 Wan Lingxu lalu mengajak Suyi pergi ke warkop Juxian di mana teman-temannya biasa mabar. Tentu saja Suyi tak bisa menolak ajakan tersebut. Para teman-teman maparnya pun telah berkumpul untuk menyambut kedatangan Wan Lingxu dan memberi ucapan selamat ulang tahun. 这是我特意为你准备的礼物，林雪，你今天可真漂亮。 Tidak disangka ada orang tak diundang bernama Niteng yang merupakan seorang putra dari keluarga kaya. Dia memberi kado istimewa kepada Wan Lingxu dan berharap agar Wan Lingxu bisa segera masuk ke istana pedang King He. 一番小小心意，还请收下。 Kado dari Niteng adalah jepit rambut giok sayap ponik ungu yang harganya senilai dengan ratusan emas. Tentu saja teman-teman Wan Lingxu menyanjung keromantisan Niteng itu. 喜欢吗？这可是我特意为你准备的。 Tetapi bagi Wan Lingxu, hadiah yang terlalu mahal semacam itu hanya akan menimbulkan tekanan yang membuatnya merasa sungkan. 你还是收回去吧。 Suyi lalu mewakili perasaan Wan Lingxu untuk menolak hadiah dari Niteng. Dia juga memberikan nasihat kepadanya agar tidak memberikan sesuatu yang berlebihan karena akan menimbulkan rasa sungkan. 素叶，既然你这么说，就该好好斟酌。 Niteng pun tidak bisa menerima nasihatnya dan malah menghina Suyi yang sebagai kakak ipar Wan Lingxu malah tidak memberikan kado sama sekali. Akhirnya Suyi pun menjawab jika kado ulang tahun Wan Lingxu akan diberikannya nanti setelah pulang ke rumah. 等今晚回家就去弥补。晚上回家弥补。Tak lama kemudian datang lagi tamu tak diundang yang juga merupakan keluarga kaya, bahkan lebih kaya dari Niteng. Dia bernama Huang Qinjun yang berkata kepada Wan Lingxu bahwa dia akan segera menikahinya. 不就有关系了？ Huang Qinjun sangat mendamba-dambakan kecantikan Wan Lingxu. Faktor itulah yang menyebabkan Huang Qinjun sangat ingin menikahinya. Tetapi berbanding terbalik dengan Wan Lingxu yang terlihat jijik melihat Huang Qinjun yang terlalu percaya diri. 你们说，若我把她娶回家，
连生气都漂亮极了。黄前玉，老爷子肯定也会很满意吧。 Suyi mencoba membandingkan dua tuan muda tersebut yang sama-sama berasal dari keluarga terkenal. Tapi bagaimanapun juga, dari segi keluarga, tetap Huang Qingjun lah yang lebih unggul. Karena keluarga Huang adalah salah satu dari 3 klan ternama di kota Guanglin. Bedanya, Suyi merasa bahwa Niteng memiliki sifat yang lebih baik daripada Huang Qingjun. 你算个什么东西啊！也敢教训我？这是官二代和富二代要开战了。可恶！他能为凌雪出头，为人也算不错，终归是因为皇家势大。 Entah apa maksud kedatangan Huang Qingjun di acara tersebut. Dia membawa jenderal pengawalnya pula, yaitu Huang Yin, sambil memuji-muji kecantikan Wen Lingxu. Huang Qingjun menjelaskan kepada Wen Lingxu bahwa sebentar lagi keluarganya akan mendatangi keluarga Wen secepat mungkin dan meminta dinikahkan dengan Wen Lingxu. 可笑，我文令雪宁死也不会嫁给你这种恶棍。 Mendengar penolakan Wen Lingxu, Huang Qingjun lalu merendahkan keluarga Wen dengan mengatakan bahwa Wen Lingzhao saja yang merupakan primadona di kota Guanglin berakhir dinikahkan dengan Suyi si pecundang tak berguna. Maka dari itu, Wen Lingxu seharusnya bersyukur jika menikah dengan Huang Qingjun yang merupakan keluarga kaya raya. 姐夫。 放心，这样的事情， Suyi menenangkan Wen Lingxu dan meyakinkan bahwa pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak mau berlama-lama di tempat itu, Suyi memutuskan untuk membawa Wen Lingxu kembali pulang. Tetapi Huang Qingjun bersama para pengawalnya telah menghalangi pintu untuk mencegah mereka, sehingga tidak ada pilihan lagi selain melawan mereka. 你刚才说什么？要带着凌雪从这里离开？放心，交给我。好。 Wen Lingxu tentu saja merasa takut dan khawatir kepada Suyi yang telah kehilangan basis kultivasinya. Tapi Suyi merasa yakin dengan beberapa latihan yang telah ia lakukan. Suyi pun bahkan menghina mereka bahwa mereka hanyalah sekumpulan orang yang tidak bisa memurnikan Qi. Dan setelah itu pertarungan pun dimulai. 竟是些练力不练气的货色！竟然恢复了武力。 Seisi warkop pun terkejut karena Suyi yang hanya pecundang juga menantu buangan tiba-tiba bisa menghajar mereka bahkan dengan jenderal pengawalnya sekaligus. Di sini Huang Qingjun dibuat ketar-ketir ketika mengetahui fakta bahwa Suyi mulai membangkitkan kekuatannya secara perlahan. Para pengawal Huang Qingjun tergeletak tidak berdaya setelah mendapat beberapa serangan dari Suyi. Huang Qingjun sekarang hanya terpojok seorang diri dan masih saja angkuh dengan mengatakan bahwa Suyi hanya menantu buangan.
Tetapi Suyi benar-benar tidak peduli lagi dan meneruskan aksinya dengan wajah yang dingin. Qin Jun这跋扈狠厉的纨绔，竟然被直接下尿了。Tiba-tiba seorang manajer restoran Juxian yang bernama Yu Tianhe datang untuk melerai mereka. Yu Tianhe ini adalah orang yang terpandang dan dihormati. Tapi Suyi tetap saja memasang wajah dingin tanpa memberi penghormatan sama sekali. 放黄少爷吧。别人岳天河，聚仙楼掌柜。他就是岳天河，聚仙楼老板。Menurut rumor yang beredar, Yu Tianhe memiliki latar belakang yang tinggi, entah apakah itu. Maka tidak heran jika restoran Juxian ini seringkali didatangi oleh orang-orang terpandang di kota Guanglin. Tapi kali ini yang lebih misterius lagi adalah sosok Suyi. Karena Yu Tianhe yang jelas-jelas orang terpandang malah memberi hormat kepada Suyi yang dicap sebagai menantu buangan dari keluarga Wen. 发生什么事了？这形势我有些看不懂了。宝林城的地位根本不用如此低姿态。 Suyi pun akhirnya menghentikan aksinya itu dan mengancam Huang Qinjun jika Suyi tidak akan menahan lagi kalau dia masih saja mencari masalah. Bahkan Suyi juga menantang Huang Qinjun untuk pergi menemui Suyi jika dia masih tidak terima. Suyi kemudian mengajak Wen Lingshu untuk kembali pulang. 咱们走吧。 Sedangkan orang-orang yang ada di sana mengira bahwa Suyi sedang kerasukan setan karena telah membuat Huang Qinjun ngompol di celana. Li Teng juga merasa berterima kasih kepada Suyi karena telah menyelamatkan harga dirinya dari Huang Qinjun. 所以，这个人情我会还的。 Faktanya, ketua gerbang luar mansion Pedang Qinhe pernah menjabarkan bahwa Suyi memang bukanlah orang sembarangan. Meskipun dia telah kehilangan kultivasinya dan diusir dari mansion Pedang Qinhe, dia tetap tidak bisa diremehkan begitu saja. Hal itu membuat Yu Tianhe tidak ingin ikut campur urusan Suyi dengan Huang Qinjun. Huang Qinjun pun lalu mengingatkan Yu Tianhe bahwa ketidakkeberanian itu adalah sikap tidak hormat kepada ayahnya. 脑子糊涂了，才掺和进这趟混账，蠢货，修为尽失了吗？ Keesokan harinya, Huang Qinjun ternyata masih tidak terima. Dia mengutus Huang Yin untuk meminta Suyi agar datang ke restoran Juxian untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja, Suyi pun maju tak gentar tanpa rasa takut sama sekali. Suyi，你可走散。 Ternyata Huang Qinjun meminta bantuan dari sang ayah yang bernama Huang Yunchong untuk memberi pelajaran kepada Suyi. Dia terlihat tidak terima atas perlakuan Suyi terhadap anaknya. 你想跟我寒暄，可以先上一桌酒菜。 Yang diinginkan oleh Huang Yunchong adalah permintaan maaf dari Suyi. Hanya saja cara tersebut adalah sangat hina bagi Suyi karena dia harus merangkak berkeliling halaman restoran sambil berteriak minta maaf. Tak hanya itu, tangan Suyi yang dipakai untuk melukai Huang Qinjun harus dipotong oleh Huang Yin. 一步一磕头，直到聚仙楼外。道歉？
对，王莹断了你昨日打我儿的那只手，足够响，要让聚仙楼上下3层每。 Mendengar hal itu, Suyi tentu saja tidak terima dan menganggap bahwa keluarga Huang hanyalah sekumpulan orang licik yang tidak punya keberanian. Sontak, Huang Yuncheng pun marah karena merasa direndahkan oleh Suyi. Namun tiba-tiba datang seorang pria tua di mana dia adalah tuan wali kota. Fusho. Sang wali kota menjelaskan kepada keluarga Huang bahwa Suyi telah berada dalam lindungan temannya yang juga seorang tuan putri bernama Ling Yao. Tuan putri Ling Yao pernah berpesan kepada wali kota bahwa siapapun yang berani menyinggung Suyi, maka orang tersebut harus dipenggal kepalanya. 您说他是，就让我富山摘下脑袋抵罪。他是灵瑶郡主的朋友。 Sang wali kota lalu menyerahkan hukuman keluarga Huang kepada Suyi sendiri. Tentu saja Suyi pun dengan bijak menghukum mereka dengan seperti apa yang barusan Huang Yuncheng katakan kepada Suyi. 只要你一路想逃的磕出去，不如就依你之前所言，此事也就算了，再让你这护卫首领自断一只手。 Huang Yuncheng kemudian tidak ada pilihan lain selain menjalani hukuman tersebut. Dia bersedia merangkak sambil berteriak minta maaf dan lalu tangannya dipotong oleh Huang Yin. Tetapi Huang Qinjun akhirnya merasa tersentuh dan memaksa agar dirinya saja yang menjalani hukuman tersebut karena semua masalah ini bermula akibat kecerobohannya. Akhirnya Suyi pun menghentikan hukuman ketika Huang Yin akan memotong tangan Huang Qinjun. Suyi menjelaskan bahwa walaupun Huang Qinjun adalah orang yang sombong, tetapi dengan ketulusannya untuk meminta maaf itu sudah lebih dari cukup. Dengan kebijaksanaan Suyi itu, mereka pun sangat berterima kasih kepada Suyi karena telah mengampuni mereka. 多谢苏公子手下留情，到此为止吧。 Di kediaman keluarga Wen, kabar selamatnya Suyi membuat sang patriark kaget karena bagaimana mungkin Suyi bisa lepas dari masalah keluarga Huang. Paman kedua mulai curiga jika ada sesuatu lain yang disembunyikan oleh Suyi. Namun sang patriark tidak mau ambil pusing karena yang terpenting dilakukan oleh keluarga Wen saat ini adalah menyiapkan acara ulang tahun untuk sang ibu. Dalam peningkatan kultivasi Suyi, dia rupanya membutuhkan banyak tanaman obat yang harganya tentu tidaklah murah. Untuk itu, Suyi berharap bisa menemukan jalan keluarnya ketika menemui Xiao Tianke. 去见见上次那个小天雀，多少银子也不够这样烧的。 Di awal pertemuan mereka, Suyi memberitahu mereka bahwa statusnya yang sebagai menantu buangan tidak pantas mendapat salam hormat dari mereka. Tetapi Xiao Tianke dan juga Xi Jin tidak memandang seseorang dari status belaka, melainkan dari kebijaksanaannya. 世子谨自作主张，派人去打探您的身份，请苏先生原谅。下不为例。先生不快，子谨在这儿向您赔个不是。都喜欢以一时的身份论高低，世俗中的人。
berbicara tentang penyakit Xiao Tianke, Su Yi memberinya dua pilihan, yaitu ingin sembuh cepat tapi tidak bisa meningkatkan kultivasinya, atau Xiao Tianke menunjukkan latihan apa dulu yang ia pelajari. Tentu saja Xiao Tianke memilih pilihan yang kedua. Dia menjelaskan bahwa latihan yang dia lakukan adalah teknik air emas. Zijin lalu mengingatkan Xiao Tianke agar tidak menunjukkan teknik tersebut karena teknik air emas hanya boleh diketahui oleh keturunan klan. 名字叫金兰诀，所修炼的是我兰陵萧氏的祖传。若是让宗族知道，这秘法从来只传嫡系子弟，不可外传啊。 Xiao Tianke lalu menjelaskan kepada Zijin bahwa Su Yi tidak mungkin akan tertarik dengan teknik air emas karena sejak awal mereka bertemu, Su Yi telah melakukan teknik latihan dewa keabadian yang sesungguhnya. Tentu teknik air emas tidak akan menarik perhatiannya. 只怕这金兰诀还入不了苏，这金兰诀在下是口述，一门筑基功法而已。 没什么值得说的。罢了，字字句句看起来实在麻烦。大来，命人送到先生。 Tanpa membuang waktu lagi, Xiao Tianke lalu menunjukkan latihan teknik air emas untuk diteliti oleh Su Yi. Menurut penglihatan Su Yi, latihan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Tianke memiliki kelemahan besar, yaitu akan membahayakan kultivatornya apalagi jika harus meningkatkan kultivasinya. Ternyata Xiao Tianke membenarkan perkataan Su Yi itu karena ketika dia menerobos ranah peningkatan tungku, dia telah melewati gerbang neraka sebanyak 3 kali. 就免不了再次遭遇凶险。 你今后只要还在修行这门功法，当不过是治标不治本。 Su Yi kemudian menyarankan agar Xiao Tianke mengambil pilihan yang pertama, tetapi Xiao Tianke nampaknya bersikeras untuk tidak mau meninggalkan jalan bela dirinya. Untuk itu, Su Yi pun lalu menuliskan sesuatu dengan ranting yang ia pegang. Teknik air emas yang dilakukan oleh Xiao Tianke memang cukup bahaya jika diteruskan. Su Yi hanya bisa membantunya dengan melengkapi kekurangan dari teknik air emas. Setelah itu, Su Yi pun pamit undur diri untuk mengikuti acara ulang tahun sang nyonya keluarga Wen. 我先回去了。 Di aula keluarga Wen, para anggota keluarga Wen saling mengucapkan selamat ulang tahun kepada nyonya tua. Tak lama kemudian, datanglah Su Yi bersama dengan Wen Lingshu untuk bergabung di sana. 苏叶，你是什么身份？ Melihat kedatangan Su Yi, seorang anggota keluarga muda bernama Wen Xiaobai terlihat sangat sinis dengan Su Yi. Dia mengingatkan kepada Su Yi bahwa statusnya yang hanya menantu buangan tidak selayaknya ada di sana. Wen Lingshu tentu langsung membela agar Wen Xiaobai menutup mulutnya. 据我所知，此次寿宴如此大操大不只为了一个废人，忤逆老太君。 Tim gosip Wen Xiaobai mendengar sebuah rumor jika nama keluarga Wen terancam akan dihapus dari 3 nama terbesar di kota Guangling. Oleh karena itu, acara ulang tahun nyonya kali ini akan mengundang keluarga besar lainnya untuk meminta dukungan. Di sini nampak Wen Xiaobai yang merendahkan ayah Wen Lingshu karena dianggap tidak becus dalam memimpin keluarga. 来叫人家舌根，实话实说吧，人家女儿还坐在这儿呢。难听些。
若他不是我文家嫡孙伯父，说好听些是为人中庸，性情敦厚。 Suyi yang melihat Wen Lingxu sedang kepanasan itu berusaha mengimbau Wen Lingxu bahwa kelakuan keluarga yang merendahkan kepala keluarganya sendiri patut diberi pelajaran. Tanpa membuang waktu lagi, Wen Lingxu pun memberanikan dirinya untuk mendekat kepada Wen Xiaobai. Wen Lingxu menegur perkataan Wen Xiaobai yang selalu kurang ajar itu. Dia yang membangga-banggakan paman-pamannya yang lain ditantang langsung oleh Wen Lingxu agar merendahkan kepala keluarga di depan mereka. Tentu saja Wen Xiaobai tidak menyangka jika Wen Lingxu seberani itu, sehingga Wen Xiaobai pun memilih untuk minta maaf. Sekembalinya Wen Lingxu di mejanya, dia mengungkapkan kepada Suyi bahwa dia merasa lega karena berani melampiaskan amarahnya dengan elegan. Dia berterima kasih kepada Suyi karena telah memotivasinya untuk lebih berani. 我明白，若是大伯父在这儿，又何须解释？终究不长久。倚仗他人，终究不如自己强大起来。 Seorang gadis kecil bernama Xiao Mingrong tiba-tiba datang ke aula mencari Wen Lingxu. Wen Lingxu lalu memanggilnya untuk duduk bersama. Namun dia malah ikut-ikutan merendahkan Suyi sehingga enggan untuk menghampiri Wen Lingxu. Hal itu membuat tertawa seisi aula, di mana seorang bocil saja sudah tahu bahwa Suyi tidak seharusnya ada di situ. Tak lama kemudian, anggota keluarga Huang yaitu Huang Yunchong, Huang Qinjun, dan Huang Yin datang ke aula untuk turut serta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya tua. Di sini, Suyi membuat malu para petinggi keluarga Wen karena Suyi tidak menganggap kehadiran keluarga Huang, bahkan malah asyik sendiri menyantap camilannya. Patriark pun lalu menegur Suyi agar memberi hormat. Suyi, Sugongzi. Namun mereka semua terkejut karena yang terjadi malah Huang Yunchong sendiri yang memberi hormat kepada Suyi. Sugongzi. Suasana aula keluarga Wen terasa semakin dingin karena mereka semua sedang menyaksikan Huang Yunchong, di mana Suyi terlihat cuek dan tidak peduli dengan seorang patriark dari keluarga ternama itu. Tentu saja patriark keluarga Wen akhirnya repot sendiri untuk mengurusi Huang Yunchong yang sedang menunggu salam balik dari Suyi itu. 快随我入席说话。来，皇兄大驾光临，有失远迎，这边请。如此，我就去之不可。 Begitu juga dengan Huang Qinjun yang saat ini sedang menuju meja tamu. Sontak dengan percaya diri, Wen Xiaobai lalu mengajak Huang Qinjun untuk duduk bersama. Tapi Huang Qinjun malah mengejek Wen Xiaobai bahwa dia tidak pantas untuk duduk bersama. Sebaliknya, Suyi yang hanya menjadi menantu buangan malah mendapat salam hormat dari Huang Qinjun dan ingin duduk bersamanya. 也随就好。李氏族长李天海。 Kemudian datang lagi keluarga terkenal yaitu keluarga Li. Sang patriark bernama Li Tianhan datang bersama seorang putranya yang bernama Li Moyun.
Huang Qingjun merasa aneh dengan kedatangan mereka karena padahal hubungan antara keluarga Li dengan keluarga Wen tidak pernah akur. Mulut Huang Qingjun yang seakan tidak sopan itu langsung saja dibungkam oleh Su Yi dengan ayam nelongso. Keluarga Wen sendiri juga sebenarnya tidak nyaman dengan kehadiran mereka karena keluarga Li tidak pernah diundang. Tapi mau bagaimana lagi, sang patriark keluarga Wen tentu saja menyambutnya. Sebelum mendapatkan sambutan, Li Moyun memberi sapaan dulu terhadap Su Yi yang pastinya sapaan itu berisi kalimat-kalimat yang merendahkan Su Yi. Yang intinya dengan kondisi Su Yi seperti ini, dia sama sekali tidak pantas untuk menjadi suami Wen Lingzhao. Su Yi hanya bersikap tenang seperti biasa dan mampu membalikkan kata-kata Li Moyun yang membuat dia kesal sendiri. 这家伙也太可恶了，配不上领长。李墨云这家伙喜欢灵昭姑娘。 Huang Qingjun mulai merasa curiga bahwa kedatangan Li Moyun di sana adalah untuk merebut Wen Lingzhao dari Su Yi. Karena dulu Huang Qingjun pernah mendengar jika Li Moyun tidak akan pernah mau menikah kecuali dengan Wen Lingzhao. 我只是觉得这人对苏兄你如此不敬。 你这是怂恿我去收拾那家伙？苏兄误会了。 Baru saja menerima sambutan, Li Tianhan sudah memperkeruh acara ulang tahun Nyonya Besar di mana dia malah membicarakan tentang bisnis. Di mana Li Tianhan berencana mengambil bagian keuntungan dari bisnis obat milik keluarga Wen. Tapi tak bisa dipungkiri, keluarga Wen saat ini memang sudah berada di ambang kejatuhan. 文某可没有多少功夫和李兄商讨事情，可是都等到寿宴后再说。待会儿还有不少。 Li Tianhan menjelaskan kepada patriark keluarga Wen bahwa dia harusnya sudah beruntung ada yang mau menjalin hubungan kerjasama dengan keluarga Wen. Karena kondisi keluarga Wen saat ini yang dijauhi oleh keluarga ternama lainnya. Bahkan Li Tianhan sebelumnya juga sudah mendiskusikan rencana tersebut beberapa hari yang lalu bersama Huang Yuncong. 扰了诸位的雅兴，开口就要谋事，事情一解决，李某立刻就走。文家让出的份额，我李家自然不会独吞，李兄也不怕撑死。文兄误会的份额，我李家仅占60%。我早已经和皇兄商议过，皇兄，此人所言当真。 Tapi anehnya Huang Yuncong tiba-tiba membatalkan kesepakatan tersebut secara sepihak yang tentu kita tahu bahwa hal itu disebabkan kejadian kemarin saat dia berseteru dengan Su Yi. Kini dia menenangkan keluarga Wen agar tidak terlalu mengindahkan kata-kata Li Tianhan. Akhirnya Li Tianhan pun dengan sedikit menahan rasa malu kemudian mengganti topik pembicaraan, yaitu rencana Li Moyun untuk melamar Wen Lingzhao. 你来说，晚辈倾慕灵昭姑娘已久，是暂且不谈。再说第二件事。 Li Moyun mengungkapkan dengan lantang bahwa dia mendukung Wen Lingzhao untuk membubarkan pernikahannya dengan Su Yi. Mendengar hal itu, Su Yi langsung saja merasa geram dan ingin saja membunuh orang-orang yang ingin menikahi Wen Lingzhao. 此事倒是合我心意，未曾养李莫云，作死。 Dalam hati patriark keluarga Wen, dia memang sedari dulu menginginkan pernikahan putrinya itu bisa dibubarkan. Tapi apa daya, pernikahan mereka adalah kemauan dari Nyonya Besar Wen yang tidak bisa ia bantah begitu saja. 无论谁来，这桩婚事也不能。黄叔叔，你该不是想说我连那苏毅都比不了吧？让你儿子趁早死了心。 不要再打文灵昭的主。 Huang Yuncong lalu sedikit mengejek keluarga Li karena mereka telah ikut campur dalam permasalahan keluarga Wen, yang mana hal itu malah akan membuat mereka malu sendiri karena tidak berhasil menyingkirkan Su Yi. 聂为虎，
你又是什么意思？人家夫妻的事儿，你一个外人插什么嘴？ Tak lama setelah itu, seorang komandan penjaga dari mansion penguasa kota yang bernama Ni Peihu lalu mengingatkan keluarga Li agar tidak ikut campur urusan keluarga Wen. Li Tianhan kemudian merasa tidak terima karena dengan jabatan Ni Peihu dia tidak pantas mengatur-ngatur seorang patriark. Namun tidak diduga, Ni Peihu ternyata sedang mengawal orang terhormat yang tidak lain adalah sang wali kota. 今日是文家老太君大寿之日。 Kedatangan wali kota membuat seluruh isi aula terkejut karena tidak percaya. Wali kota lalu memarahi Li Tianhan karena terlalu berambisi tanpa memperdulikan ketentraman orang lain. Tanpa berlama-lama, Li Tianhan pun kemudian pamit undur diri. 离我告辞。傅大人、聂大人，先入席吧。入席。 Wali kota menjelaskan bahwa kedatangannya di sana hanyalah menjalankan sebuah amanah dari keluarga bangsawan untuk memberikan hadiah kepada Su Yi dan Wen Lingzhao. Hadiah tersebut adalah sebuah kotak kecil yang hanya bisa dibuka oleh Su Yi dan istrinya. Setelah hadiah dari bangsawan itu diberikan, wali kota lalu pergi begitu saja dan memberikan salam hormat kepada Su Yi. 当不得见，阿和，苏公子，傅某先行一步。 Untuk kesekian kalinya, Su Yi membuat orang-orang penasaran kenapa banyak sekali orang dari kalangan atas bahkan sampai tingkat bangsawan yang menghormati Su Yi. Oleh karena itu, nyonya besar keluarga Wen lalu meminta asistennya agar menyuruh Su Yi datang ke aula Huaming setelah acara selesai. Karena nyonya besar keluarga Wen ingin berbicara empat mata dengan Su Yi. 有什么事？什么事？老太君这么晚叫我过来。 Pada pertemuan Su Yi dengan nyonya Wen, mereka membahas tentang penyebab para bangsawan yang datang ke kediaman keluarga Wen. 傅山、聂北虎是冲着林昭这丫头来，别人或许会以为 Faktanya, Su Yi ternyata berasal dari keluarga ternama dari Kekaisaran Yu, yaitu keluarga Su. Tetapi dia diusir oleh sang ayah yang memiliki kesepakatan dengan nyonya, yang mana kesepakatan itu menyebutkan bahwa Su Yi tidak boleh memanfaatkan nama keluarga Su untuk mencari keuntungan. Hal tersebutlah yang membuat nyonya Wen curiga jika jangan-jangan Su Yi telah melakukannya untuk menarik perhatian para bangsawan. 再者说，你算什么东西？些废人。你的想象力实在有。 Fakta yang mengejutkan lagi, nyonya Wen ternyata dulunya adalah pelayan ayah Su Yi yang bernama Su Hongli. Nyonya Wen pun lalu menunjukkan jimat Yuan, di mana jimat tersebut pernah diberikan ayah Su Yi untuk mengancam keselamatan nyonya Wen. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Su Yi agar menghancurkan jimat tersebut yang sudah seperti kutukan bagi nyonya Wen. 是武道宗师，也难逃一劫。你夫君赐下的元符，捏碎此物。元符。 Tapi Su Yi menolak dengan tegas supaya nyonya Wen melupakan saja dan juga Su Yi tidak mau ikut campur dengan urusan nyonya Wen dengan ayahnya. Dia kemudian bergegas pergi karena sudah muak melihat nenek tua itu. 你若要往苏家通风报信，尽管去。今日之事是个什么下场？也文家穿获尽我与苏家的恩怨之间。
Setelah pembicaraan tersebut, Suyi merasa ingin cepat-cepat membalaskan dendam almarhumah ibunya yang bernama Ye Yufei, yang mana Suyi mengira jika almarhumah ibunya dulunya telah dibunuh oleh ayahnya yaitu Su Hongli. 真是昏沉扰人呐！当就是这一世所谓的父亲苏弘礼。Sekembalinya dari aula Huaming, Wan Lingshu rupanya sudah menunggu Suyi untuk berbicara sesuatu. Wan Lingshu ternyata baru mendengar kabar tentang retaknya hubungan antara Suyi dengan Wan Lingzhao. Dia berusaha menenangkan Suyi agar tetap menjaga hubungan suami istri dengan kakaknya itu, karena Wan Lingshu yakin jika kakaknya tidak akan semudah itu menceraikan Suyi. 见过不知凡几，可如你这般善良的，这世间的佛门菩萨。 Suyi kemudian mengungkapkan bahwa bagaimanapun hubungannya dengan Wan Lingzhao nantinya adalah tergantung dari Wan Lingzhao itu sendiri, karena dari awal pernikahan mereka tidak didasari rasa cinta melainkan dari paksaan keluarga. 虽谈不上顶级礼部，这是一门吐纳呼吸的功法。 Suyi kemudian mengalihkan pembicaraan mereka dengan membahas ulang tahun Wan Lingshu beberapa hari lalu. Suyi memberinya sebuah buku metode latihan pernafasan sebagai hadiah ulang tahun Wan Lingshu. 这的道理不用姐夫教你了吧？我一定好好修炼。切记立刻将此书烧掉。怀璧其 Buku tersebut adalah buku langka yang hanya boleh diajarkan kepada orang tertentu. Oleh karena itu, Suyi berpesan supaya Wan Lingshu membakar buku tersebut setelah ia menghafalnya. 吃白饭的，出来见我。 Di kediaman Suyi, nyonya mertua datang untuk menyampaikan hal penting terutama hadiah-hadiah dari bangsawan untuk Suyi dan istrinya. Salah satunya adalah ginseng raja 9 daun yang merupakan hadiah dari klan Huang. Mendengar itu, Suyi seakan bersemangat untuk menggunakannya dalam berkultivasi. 九叶王参，这倒是巧了。还算你有点心，没白养你一年。如此，你先将文林昭的那份挑了去。 Nyonya mertua juga memberitahu Suyi bahwa dia ditugaskan oleh keluarga untuk mengambil alih bisnis rumah pengobatan di Jalan Qingce. Tapi dengan syarat Suyi harus memberi 1000 tael perak setiap bulannya, dan selebihnya adalah hak milik untuk Suyi. Tanpa pikir panjang, Suyi pun lalu menyetujuinya karena dia berpikir itu menguntungkan bagi dirinya. 你要真有那个能耐，我也不占你便宜，你能赚多少，全都归你。好，就这么定了。看什么看？ Keesokan harinya terlihat Huang Jingjun yang sudah menunggu kedatangan Suyi di Jalan Qingce. Tujuannya tidak lain adalah untuk menemani dan membantu keseharian Suyi sebagaimana yang diinginkan oleh ayahnya. Huang Yunchong berpesan kepada Huang Jingjun untuk terus mendekati Suyi supaya bisa mengambil hatinya dan menaikkan status keluarga. 那你怂什么？盘他！他赶你了吗？ 没有，拼了！万物皆可怕，还没这样上赶着讨好过别人。这是 Beberapa saat kemudian, Suyi pun datang di Jalan Qingce menuju rumah pengobatan Xing Huang. Melihat Huang Jingjun yang sudah standby di sana, Suyi pun bersikap biasa dan membiarkan Huang Jingjun menemaninya. 慢着，今天不打烊。算了吧，今天医馆打烊了。 Penjaga rumah pengobatan Xing Huang rupanya telah menutupnya dan menolak para pasien. Di sini, Suyi memperkenalkan diri sebagai manajer baru Xing Huang yang akan mengambil alih rumah pengobatan. Tapi melihat penjaga yang sok keras, Huang Jingjun pun turun tangan untuk memuluskan jalan Suyi. 这种事儿，我擅长。干喽！ 你
当眼前。苏毅，少爷还在这儿，你就敢这么对我苏兄说话？啊！你敢攻击外人？再说一遍。Setelah penjaga itu diberi pelajaran, Suyi dan Huang Jinjun pun masuk rumah pengobatan untuk segera menyiapkan yang harus disiapkan. Terlihat seorang karyawan dan manajer lama yang terkejut dengan kedatangan Suyi sebagai manajer baru. Mereka merasa kecewa bagaimana mungkin keluarga Wen memutuskan memilih seorang menantu buangan yang tidak bisa diandalkan. 什么都不懂的赘婿，有什么资格当我们的掌柜？否则，别怪我心狠手辣。 Manajer Hu menjelaskan bahwa klinik Xinghuang memang harus ditutup karena tidak ada tabib di tempat itu. Yang biasanya ada seorang tabib bernama Wu Guangpin, kini beberapa hari sudah tidak pernah datang. Mendengar hal itu, Suyi pun mengambil langkah tegas, yaitu dia akan menjadi manajer baru sekaligus menjadi tabib di klinik Xinghuang. 大夫呢？今日怎么不见一个大夫坐堂？ 用得着你们在这拿着奴才的月钱，偷着主人的血？今日没有大夫坐堂，要不今日先关。别告诉我今天他们碰巧都有事，可不就这么照常看诊？我可以接治病人。 Para pasien yang menjadi langganan Wu Guangpin merasa enggan berobat kepada Suyi karena hanya Wu Guangpin lah yang mereka percaya. Namun meskipun begitu, Suyi tetap bersabar menunggu orang yang mau berobat kepadanya. 下一位，哼，下一个。下一个。 Hingga setelah beberapa belas kali mendapat penolakan, akhirnya datang pasien kakek tua yang sudah putus asa dengan penyakitnya. Yang diinginkan kakek tersebut adalah sembuh seketika atau mati sekalian karena sudah tidak tahan. Tanpa berlama-lama, Suyi pun memeriksanya. 哎呦，掌柜的说的正是啊，时常会感到恶寒剧痛，不需担忧，不过是肺脏有些小毛病。 还请掌柜的救命啊！给你开一剂药，好好调养就是。加上年老体衰，才出现此等病症。 Setelah mendiagnosa penyakit kakek tersebut, Suyi menuliskan resep obat sesuai ilmu pengetahuannya. Dan disinilah para karyawan yang meremehkan Suyi berubah 180 derajat setelah melihat tulisan Suyi yang sudah seperti tabib senior. 姑爷。 照着方子抓药，还望恕罪。工作时间啊，你还真会看病啊！禁止行药啊！哦，工作时间，我闭嘴。下一位。 Setelah jam operasional telah usai, Suyi dan Huang Jinjun menuju bagian belakang klinik di mana tempat tersebut akan menjadi tempat persinggahan Suyi. Tapi tempat tersebut begitu kotor juga kumuh sehingga membuat Huang Jinjun tidak tega kepada Suyi. 所谓这里幽静，我很满意。鸟多大的？3进的够吧？成就学无。 Tetapi Suyi tetap ingin tinggal di tempat itu walaupun tampilannya tidak estetik. Terlebih lagi, Suyi merasa ada aura angker dari tempat tersebut membuat Suyi penasaran untuk menelusurinya lebih lanjut. 这个已经染了人命了，我可能来不了这个。闹鬼这个，苏兄。
Melihat Huang Qingjun yang merasa ketakutan membuat Suyi tertawa kepada Huang Qingjun. Secara tidak sadar, sebuah tutup sumur tiba-tiba bergerak tanpa sepengetahuan mereka yang bisa kita simpulkan bahwa memang ada keangkeran di tempat tersebut. Suyi semakin penasaran dengan aura-aura mistis terutama yang ada di sebuah pohon besar. Sedangkan Huang Qingjun yang sudah gemetaran sedari tadi mencoba cari cara agar dia bisa segera pulang. 出息，行了，没你事情了，你回家吧。 Tetapi mengingat pesan sang ayah, Huang Qingjun lalu memaksakan diri bahwa dia tidak akan takut sama sekali. Karena jika dia sampai mengecewakan Suyi, maka misinya untuk mengambil hati Suyi akan gagal. 那我明天还能过来吧？苏兄，那就来呗。开门做生意，你不嫌一管晦气。 Suyi yang mengetahui jika Huang Qingjun sedang ketakutan, dia pun memberi tugas lain kepada Huang Qingjun, yaitu mencari penempa pedang paling profesional di kota Guanglin. Tentu saja Huang Qingjun dengan senang hati melakukannya karena sudah tidak tahan berada di tempat itu. Berbeda dengan Suyi yang masih ingin menyelidiki misteri di sana. Suyi berpikir jika suatu makhluk memang sengaja diletakkan di sana guna mencelakai orang-orang yang akan datang. Entah siapa pelakunya, Suyi akan terus mencari tahu. 什么阿猫阿狗都敢来算计我。 Di sisi lain, terlihat manajer lama klinik Xinghuang yang mendapat kabar tentang Suyi dari putranya. Sang anak terlihat panik karena ayahnya telah digantikan begitu saja. 父亲，随他去。 Tapi bagi sang ayah, itu adalah kabar baik baginya. Karena jika Suyi tinggal di belakang klinik Xinghuang, itu berarti ajalnya Suyi sudah berada di ujung tanduk. Hal itu disebabkan bahwa memang ada hantu roh jahat di belakang klinik Xinghuang, tepatnya berada di sumur tua. Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai ada kabar tentang kematian Suyi yang mengerikan. Kembali ke klinik Xinghuang, terlihat Suyi yang menganyam akar-akaran menjadi sebuah senjata, di mana mungkin Suyi membutuhkannya ketika ada hal yang tidak diinginkan. Dan benar saja, tiba-tiba muncul roh jahat yang menyerangnya. Ini 才是第一下就射不中。 真是不成气候！虽然刻着阴血之物，但沾染过人血的鬼物，不对，这只是普通的灵物。 Hantu tingkat rendahan itu tidak mampu melukai Suyi sedikit pun. Dia memohon kepada Suyi agar tidak melenyapkannya. Suyi pun kemudian memanfaatkan keadaan tersebut untuk menginterogasi hantu itu. 小蜜不敢。 Dengan pengakuan hantu itu, Suyi menemukan fakta jika penjahat di belakang klinik Xinghuang bukanlah dirinya, melainkan ada makhluk lain. Dan benar saja, tiba-tiba makhluk itu memunculkan dirinya dan berusaha membunuh Suyi.
Makhluk itu adalah parasit hantu yang dikendalikan oleh seseorang. Belum sempat Suyi menanyakannya kepada hantu wanita, kini malah muncul lebih banyak lagi parasit hantu dari dalam sumur. Setelah parasit hantu telah dimusnahkan, Suyi kembali melanjutkan interogasinya kepada hantu wanita untuk mengungkapkan identitasnya dan apa saja yang ia ketahui tentang halaman belakang klinik. Hantu wanita tersebut mengaku bahwa dia bernama Jingwei yang sudah lama dipenjara di pohon besar oleh seorang pendeta yang bernama Wuroju. Dia menjanjikan kebebasan kepada Jingwei selama dia mau menurut kemauan Wuroju. Tugasnya yaitu menakuti siapa saja yang datang di halaman belakang klinik. Sedangkan parasit hantu sengaja dipelihara oleh Wuroju di sumur tua untuk mengeksekusi korbannya juga sebagai makanannya. Wuroju就不担心那些鬼尸虫饿死。据我所知，此地早已荒废。 Dengan kekuatan yang lumayan dari parasit hantu, Suyi berpikir jika pendeta Wuroju seharusnya adalah seorang praktisi tingkat tinggi yang tidak bisa dia remehkan. 上一次来是什么时候？ Jingwei melanjutkan bahwa Wuroju biasanya membawa beberapa orang selama 3 hari sekali untuk dikorbankan kepada parasit hantu. Dan untuk hari ini adalah hari yang tepat di mana Wuroju akan datang melakukan pengorbanan. Dari beberapa ranah bela diri dibagi menjadi 4 ranah, yaitu pergeseran darah, pengumpulan ki, kelahiran tungku, dan divulgus. Sedangkan basis kultivasi Wuroju sendiri berada di ranah pengumpulan ki tingkat akupuntur. Saat ini, basis kultivasi di ranah pengumpulan ki dimiliki oleh beberapa sosok terkenal di kota Guanglin. Antara lain adalah sang wali kota dan pengawalnya, juga para patriark dari beberapa keluarga besar juga berada di ranah ini. 你先回到槐树中，当做什么也不知道。李奇进的角色，倒也好对付。都是前世不杀之恩。等我收拾了吴若秋，再来决定你的去。 Suyi kemudian menyuruh Jingwei kembali ke pohon besar dan berjanji akan membebaskannya setelah menangani Wuroju. Meskipun kultivasi Suyi masih berada di ranah pergeseran darah, Suyi berusaha meyakinkan dirinya untuk bisa melawan Wuroju. Dan pada saat ini, Suyi mencoba menerobos ranah pemurnian ki sekarang juga. Tapi hal itu adalah hal yang sulit karena pedang 9 penjara dalam dirinya masih tersegel dengan kuat. Sehingga Suyi terpaksa mengandalkan basis kultivasinya yang sekarang untuk melawan Wuroju nanti. Terlihat sosok Wuroju yang sudah membawa mayat untuk memberi makan parasit hantunya.
Di sini dia amat murka ketika mengetahui jika parasit hantunya hilang entah kemana. Jingwei juga tidak muncul sama sekali untuk memberikan laporan. 谁干的好事？驯养多年的鬼尸虫哪里去？吴若秋，你总算来了。自然是我干的这替天行道的好事。 Suyi pun menampakkan dirinya dan dengan gagah berkata bahwa dialah yang telah membunuh parasit hantu Wuroju. Suyi menjelaskan jika tindakannya dilakukan atas nama langit. 不然怎么叫替天行道的？那些鬼尸虫都被我杀了。 Namun Wuroju tidak langsung menghukum Suyi, melainkan ingin bertemu dengan guru Suyi untuk meminta pertanggungjawaban. Tentu saja Suyi pun menjawab jika dia berlatih secara mandiri tanpa adanya guru. Mendengar jawaban tersebut, Wuroju tidak percaya karena kultivasi Suyi yang masih di tahap pergeseran darah seharusnya tidak sanggup melawan serangan parasit hantu. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun memulai pertarungannya. 怎么不客气？苏某倒要见识见识，你一个巨气境的小角色，一起为鉴。小妹，找死！说的正是，我正要替你找一条死路。小子倒是有两分能耐，这3尺剑气能把我怎么样啊？但是还有这鬼物化身，怎么样？快配合！ 天覆地。Wuroju terlihat kesulitan melawan Suyi yang mengandalkan energi pedang. Tapi Wuroju berpikir jika energi pedang adalah teknik yang menguras banyak energi spiritual. Apalagi dengan kultivasi Suyi yang masih di ranah pergeseran darah, Wuroju yakin jika Suyi tidak akan bertahan lebih lama lagi. 剑出完了。Dan benar saja, energi spiritual Suyi sudah melemah yang membuatnya tidak bisa lagi menggunakan energi pedang. Namun Suyi lagi-lagi mengejutkan Wuroju karena Suyi mengganti energi spiritualnya dengan energi darah. Hal itu menyebabkan Suyi bisa mengeluarkan energi pedang berkali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Xiaobei 别急，今日就要活着。
Sebelum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya, Suyi memberi kesempatan kepada Wuroju untuk menyerah dulu dan memberitahukan tentang aliran Wuroju. Tetapi Wuroju dengan tegas menolaknya dan memilih untuk tetap melanjutkan pertarungan. Wuroju kemudian memanggil bayi hantu untuk membantunya melawan Suyi.后者，看来，太血气，你现在是有点防范。 Tanpa diduga, Suyi ternyata berhasil membangkitkan energi pedang 9 penjara yang selama ini telah tersegel. Dengan kekalahan Wuroju dan sebelum kematiannya, Wuroju mengancam bahwa gurunya nanti akan segera mencari Suyi untuk membunuhnya. 流出来的血也是红色的。 Sedangkan untuk Jingwei yang terjebak di dalam tubuh hantu Yin tidak bisa dibebaskan oleh Suyi begitu saja, karena kultivasi Suyi harus mencapai ranah jalan esensi dulu untuk membebaskan Jingwei. Tapi Suyi memiliki cara lain, yaitu akan memberikannya latihan metode hantu yang mana jika Jingwei mau berlatih hingga tahap tinggi, dia akan bisa membebaskan dirinya sendiri dari tubuh hantu Yin. 秘法我也知道不少，可以指点你修炼。你可愿跟随我？今晚愿意跟随公子左右。将来你修为上去，自行超脱阴魂之身也不是难事。天神，我需在你身上留下一道烙印。 Sebelum Jingwei menjadi pengikut Suyi, Suyi meninggalkan segel pedang 9 penjara kepada Jingwei. Dan entah apa yang terjadi, energi yang masuk ke dalam Jingwei tiba-tiba terhubung dengan murid pembangkang Suyi pada era Dahuang. Murid pembangkang tersebut tidak lain adalah Ratu Qingtang yang dulunya mengincar pedang 9 penjara. Dan alur cerita dari Donghua Jiantao di Yixian atau Supreme Sword God ini pun tamat.